Halo semuanya, perkenalkan saya Melia Fibiola Selangit dengan NIM 102025. Di sini kita akan membahas mengenai uji person product moment dan uji Spearman rank dari kelompok 2. Jadi langsung saja kita masuk ke yang pengertian pertama, yaitu pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang diteliti biasanya dilambangkan dengan variabel X dan variabel Y. Hubungan antar variabel dapat berupa yang pertama itu hubungan positif. Hubungan positif terjadi apabila kenaikan nilai variabel X selalu diikuti oleh kenaikan nilai variabel Y. Sebaliknya, penurunan nilai X juga diikuti penurunan nilai Y. Contohnya motivasi belajar dengan prestasi belajar. Yang kedua itu hubungan negatif. Hubungan negatif terjadi apabila kenaikan nilai variabel X diikuti oleh penurunan nilai variabel Y, atau sebaliknya. Contohnya, harga barang dengan jumlah permintaan. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak memiliki hubungan apabila perubahan pada satu variabel tidak menunjukkan pola tertentu terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, nilai koefisiensi korelasi. Nilai koefisiensi korelasi dilambangkan dengan R dan memiliki rentang -1 lebih kecil kurang lebih kecil dari R dan R kurang sama dengan 1. Interpretasinya R itu adalah 1 hubungan positif sempurna, R itu sama dengan -1 hubungan negatif sempurna. Dan R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan. Semakin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan semakin kuat. Semakin mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Selanjutnya, jenis-jenis korelasi. Yang pertama itu korelasi person product moment atau dilambangkan dengan R, korelasi rasio atau dilambangkan dengan V, korelasi Spearman rank atau dilambangkan dengan RS atau P, korelasi biserial atau RB, dan korelasi poin biserial atau RPB. Selanjutnya ada korelasi PHI, ada korelasi tetrakorik, korelasi kontingensi, dan korelasi Kendall-Taub. Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji person product moment. Uji person product moment merupakan teknik korelasi parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki skala atau interval atau rasio dan berdistribusi normal. Metode ini diperkenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan uji person ini yang pertama mengetahui kekuatan hubungan dua variabel, yang kedua mengetahui arah hubungan, yang ketiga membuktikan hipotesis hubungan antar variabel, dan yang keempat menentukan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terkait. Selanjutnya rumus person product moment. Rumus utamanya itu R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jadi keterangannya itu RXY itu adalah koefisiensi korelasi, N itu adalah jumlah sampel, sigma YX itu jumlah nilai X, sigma Y itu adalah jumlah nilai Y. Sigma X kuadrat itu jumlah kuadrat dari X, sigma Y kuadrat itu jumlah kuadrat dari Y, dan sigma XY itu jumlah perkalian dari X dan Y. Selanjutnya koefisiensi determinasi atau KD. Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y, yang dimana rumusnya itu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, yang dimana keterangannya itu KD itu adalah koefisiensi determinasi dan R itu koefisiensi korelasi. Selanjutnya uji signifikan korelasi persen. Untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan signifikan atau tidak digunakan uji T, rumus yang digunakan itu adalah T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang dengan R kuadrat. Yang dimana kriterianya itu H0 diterima jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, sedangkan H0-nya ditolak jika T hitungnya lebih besar dari T tabel.
Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji Spearman rank. Uji Spearman rank adalah teknik korelasi dan parametrik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau ranking. Metode ini tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Ya, adapun karakteristik dari Spearman rank yaitu yang pertama, data berbentuk ranking, yang kedua data berskala ordinal, yang ketiga tidak mensyaratkan distribusi normal, yang keempat dapat menggunakan sumber data berbeda, dan yang kelima bebas distribusi atau distribution free. Selanjutnya nilai koefisiensi Spearman rank. Nilai Spearman rank berada pada rentang min 1 lebih kecil sama dengan P sama lebih kecil sama dengan 1, yang dimana P sama dengan 1 itu hubungan positif sempurna, P sama dengan min 1 itu hubungan negatif sempurna, dan P sama dengan 0 itu tidak ada hubungan. Rumus Spearman rank-nya itu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N kuadrat dikurang 1, yang dimana keterangannya itu RS itu koefisiensi korelasi Spearman rank, D itu selisih ranking, D kuadrat itu kuadrat selisih ranking, dan N itu adalah jumlah pasangan data. Adapun kesimpulannya yaitu uji person product moment dan uji Spearman rank merupakan dua metode korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Person digunakan pada data interval atau rasio yang berdistribusi normal dan memiliki hubungan linear. Sebaliknya, Spearman rank digunakan pada data ordinal atau ranking serta tidak mensyaratkan distribusi normal. Kedua metode menghasilkan koefisiensi korelasi yang berada pada rentang min 1 sampai 1. Selain itu, kedua uji dapat digunakan untuk menghitung koefisiensi determinasi dan menguji signifikasi hubungan melalui uji statistik yang sesuai. Langsung saja kita masuk teman-teman kepada soal kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti meneliti hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Hasil analisis person product moment diperoleh dari R sama dengan 0,0990, yang dimana pertanyaannya itu berapakah nilai koefisiensi determinasi dan bagaimana interpretasinya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yang dimana jawabannya itu adalah B. KD-nya itu sama dengan 81%, prestasi dipengaruhi oleh motivasi belajar sebanyak 81%. Karena rumus koefisiensi determinasi itu sudah kita ketahui tadi, KD sama dengan R kuadrat dikali dengan 100%, yang dimana KD sama dengan R kuadratnya itu tadi kita sudah ketahui nilainya 0,90, maka 0,90 kuadrat dikali dengan 100%. Jadi 0,90 kuadrat itu adalah 0,81. Jadi KD sama dengan 0,81 dikali dengan 100%. Artinya 81% variasi prestasi belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, sedangkan 19% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya soal kasus yang kedua. Seorang peneliti kesehatan ingin mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan kadar kolesterol pada pasien dewasa. Setelah dilakukan penelitian terhadap sejumlah responden, diperoleh nilai koefisiensi korelasi person sebesar R sama dengan min 0,82. Pertanyaannya, kesimpulan yang paling tepat dari hasil penelitian tersebut adalah? Langsung saja kita bahas, jawabannya itu adalah C. Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara aktivitas fisik dan kadar kolesterol. Karena nilai korelasi person sebesar min 0,82 berada pada rentang 0,80 sampai dengan 1,00, sehingga termasuk kategori sangat kuat. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas fisik seseorang, semakin rendah kadar kolesterolnya. Soal kasus yang ketiga. Seorang kepala ruangan rumah sakit ingin mengetahui apakah terdapat kesesuaian penilaian antara supervisor, dan kepala perawat terhadap kinerja 15 perawat. Setelah dilakukan analisis pengujian Spearman rank, diperoleh nilai RS sama dengan 0,91. Yang dimana pertanyaannya itu, interpretasi yang tepat terhadap hasil tersebut adalah? Jawabannya itu adalah C. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kedua penilaian.
Karena nilai RS-nya tadi kita ketahui 0,91 mendekati angka dengan plus 1, yang menunjukkan bahwa hasil penilaian supervisor dan kepala perawat sangat sesuai. Semakin tinggi penilaian supervisor, semakin tinggi pula penilaian pada kepala perawat. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita. Sampai di sini, semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.